Sungai itu telah ada jauh sebelum manusia pertama membangun rumah di tepinya. Airnya tenang, mengalir lambat seperti menyembunyikan sesuatu di kedalamannya. Meski tak terlalu lebar, sungai itu dikelilingi rimbunan pohon bambu dan semak liar, membuatnya terlihat lebih seperti lorong menuju dunia lain daripada tempat bermain atau mencari ikan. Di musim-musim tertentu, kabut tipis menggantung rendah di atas permukaan air, seolah sungai sedang menghela napas dalam tidurnya. Orang tua di desa Laras sering memperingatkan anak-anak, jangan bermain terlalu sore di sana. Jangan berenang sendirian. Jangan bicara sembarangan di tepiannya. Dan yang paling penting, jangan pernah membuang apapun ke sungai, apalagi benda yang mengandung niat. Namun, seperti halnya banyak kisah lama lainnya, larangan itu perlahan dilupakan. Raka, pemuda berumur 19 tahun, baru saja lulus dari sekolah kejuruan. Tubuhnya tinggi dan kuat, hasil dari sering membantu ayahnya di ladang. Pagi itu, udara terasa lebih panas dari biasanya, dan suara jangkrik bersahutan tanpa jeda. Tanpa pikir panjang, ia berjalan ke arah sungai, hanya membawa selembar sarung dan handuk kecil. Katanya, ingin menyegarkan badan. Tak ada yang memperhatikan kepergiannya. Saat ia tiba di sungai, tak satu pun orang terlihat di sekeliling. Air mengalir pelan, memantulkan langit yang sedikit kelabu. Raka menanggalkan bajunya dan langsung menyelam. Tubuh mudanya menyatu dengan dinginnya air. Ia berenang ke tengah, tertawa kecil sendirian, lalu terdiam, mendongak melihat sekeliling. Semua terasa hening, terlalu hening. Tanpa sadar, ia memetik bunga kecil berwarna putih yang tumbuh di pinggiran air. Bunga itu mengambang sesaat di tangannya, lalu hanyut perlahan. Tak ada maksud apa-apa. Ia hanya iseng. Namun, air tampaknya punya pemikiran lain. Angin berembus dingin. Bulu kuduk Raka berdiri, padahal airnya masih hangat. Dari sudut matanya, seolah ada bayangan putih di seberang sungai. Tipis, nyaris tak terlihat. Saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi detak jantungnya mulai berpacu. Ia segera berenang ke tepian, menggigil meski matahari masih menggantung di langit. Ia pulang sore itu tanpa menceritakan apapun. Tapi malamnya, tubuhnya menggeliat sendiri saat tidur. Bibirnya berkomat-kamit dalam bahasa yang tak dimengerti. Dan paginya, ia tak membuka mata. Ia tak demam, tak sakit, hanya kosong. Hempah, seperti seseorang yang jiwanya pergi entah kemana. Ibunya menangis, menciumi dahinya yang dingin. Ayahnya bingung dan panik. Mereka membawa Raka ke puskesmas, tapi tak ada yang bisa menjelaskan keadaannya. Dokter hanya menyebutnya kondisi psikis sementara. Namun, para tetua desa mulai gelisah. Pak Garin, dukun tua yang jarang keluar rumah, memanggil ayah Raka diam-diam malam itu. Ia menaruh secarik daun pisang yang masih basah di atas meja, lalu berkata lirih, "Anakmu sudah melamar." Dan lamarannya diterima. Malam itu langit tampak berat, seolah menyimpan rahasia yang enggan dibocorkan. Angin mengembus dari arah sungai, membawa bau lumpur basah dan anyir yang tak biasa. Di dalam rumah panggung milik keluarga Raka, lampu minyak menyala redup. Ibunya duduk di sudut ruangan, memeluk lutut dan terus melafalkan doa. Matanya merah dan sembab. Raka masih terbaring kaku di tikar pandan. Napasnya tetap, tapi matanya tak pernah berkedip. Ia seperti boneka hidup yang lupa cara menjadi manusia. Ayahnya hanya berdiri di depan pintu, menunggu sosok yang sudah berjanji akan datang malam ini. Tepat tengah malam, suara langkah sandal jepit menyentuh tanah terdengar di luar. Perlahan, sosok Pak Garin muncul dari balik pepohonan, membawa buntalan kain putih dan tongkat kayu yang tak pernah lepas dari tangannya. Ia tak bicara banyak. Ia tak perlu. Begitu melihat wajah Raka, ia tahu waktunya nyaris habis. Ada yang terikat, gumamnya pelan, menaburkan bunga melati kering ke atas dada pemuda itu. Dan ikatan ini bukan buatan manusia. Pak Garin membuka buntalan kainnya. Di dalamnya, berisi segenggam tanah, kulit kerang sungai, sisa rambut yang menguning, dan satu koin perak yang sudah berkarat.
Ia meletakkannya membentuk lingkaran di sekeliling tubuh Raka, lalu menyalakan dupa hitam yang mengeluarkan bau menyengat seperti darah kering. Dulu, ada perempuan yang dibuang ke sungai karena dituduh pembawa sial. Ia dibenamkan dengan gaun pengantinnya, tubuhnya diikat batu. Tapi jiwanya menolak tenggelam. Kalimat itu diucapkan datar, seolah hanya bagian dari cerita lama. Namun hawa di ruangan mendadak berubah. Angin menderu dari celah dinding, meniup semua lampu hingga mati. Suara desisan seperti seseorang menangis muncul dari bawah lantai. Tiap 7 tahun, lanjut Pak Garin, ia mencari lelaki muda yang menyentuh air di waktu tertentu dan memberinya bunga. Bukan sembarang bunga. Bunga itu tumbuh hanya dari akar rambutnya yang dulu dipotong paksa. Pak Garin menatap ayah Raka. Anakmu telah melamarnya, secara tak sadar. Dan malam ini, ia akan dijemput. Tak ada yang bicara. Ibunya menjerit pelan. Tubuhnya gemetar hebat. Dari luar, suara air gemercik pelan mengalun. Lalu terdengar seperti langkah kaki, tapi bukan di tanah. Langkah-langkah itu bergema dari atap rumah. Pak Garin berdiri cepat, memukul tongkatnya ke lantai 3 kali. Ia melafalkan mantra dalam bahasa kuno yang nyaris tak terdengar. Dari tubuh Raka, uap putih mulai mengepul, seperti kabut yang hendak lepas. Tapi uap itu ditarik oleh sesuatu dari jendela. Sekejap, sesosok wajah muncul di balik kaca. Senyum tipis mengembang di bibirnya yang membiru. Matanya kosong, namun tajam, seperti memerintah. Ibunya menjerit, tapi Raka masih tak bergerak. Pak Garin segera mengambil koin perak karat itu dan melemparkannya ke arah jendela. Cahaya kecil memercik, dan bayangan perempuan itu menghilang. Tapi hanya sementara. 1 malam lagi, gumam Pak Garin. Kita masih punya waktu. Tapi setelah itu, ia tak akan bisa kembali. Ayah Raka akhirnya bicara, suaranya parau. Apa yang harus kami lakukan? Pak Garin tak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas, lalu membuka gulungan terakhir dari buntalan kainnya. Sehelai kerudung putih yang lembab, penuh tanah, dan berbau busuk. Kita harus mengembalikan bunga itu ke dasar sungai. Dan bersama dengan itu, 1 jiwa harus ditukar. Pagi itu, kampung Gelung tampak seperti biasa. Ayam berkokok, ibu-ibu menyapu halaman, dan suara radio tua memutar lagu dangdut klasik dari dalam warung Mak Iem. Tapi satu hal terasa janggal. Sungai yang biasanya jernih mengalir, kini keruh seperti air cucian beras. Orang-orang mulai bergumam, menebak-nebak. Hujan semalam mungkin membawa lumpur. Atau mungkin sesuatu yang lain. Ibu Lestari duduk di beranda. Matanya kosong memandang jalan tanah yang membentang ke arah sungai. Semalaman ia tak bisa tidur. Bukan karena Damar belum pulang. Anak remaja memang suka main sampai sore. Tapi karena mimpi buruk yang membangunkannya 3 kali. Di setiap mimpinya, Damar berjalan ke dalam sungai dengan mengenakan beskap pengantin Jawa, dan seorang perempuan berjubah putih mengikuti dari belakang. Wajahnya tak pernah terlihat jelas. Ia baru tersadar dari lamunannya saat suara sandal berdebu menyentuh tanah. "Bu, Damar udah pulang?" tanya Pak Joyo, tetangga depan rumah yang juga pamannya Damar. Ibu Lestari menggeleng pelan. "Belum. Dari kemarin sore belum pulang." Pak Joyo mengerutkan dahi. "Aku tadi ke sungai. Ada jejak kaki dari lumpur, mengarah dari tepi sungai ke jalan kampung. Tapi jumlahnya ganjil. 3 pasang. Dan 1 jejak kecil sekali. Seperti kaki anak kecil atau..." Ia tidak melanjutkan. Seolah kata-katanya sendiri membuat bulu kuduknya berdiri. Sore harinya, warga kampung mulai resah. Beberapa anak mengatakan melihat sosok berjubah putih berdiri di antara pepohonan dekat sungai. Rambutnya tergerai, ujung bajunya menyentuh air. Tapi ketika dicari, sosok itu menghilang begitu saja. Seekor anjing peliharaan ditemukan mati dengan leher patah dan mata melotot ke arah hutan, seperti melihat sesuatu yang tidak mampu dimengerti oleh mata manusia biasa. Saat matahari tenggelam, kampung mulai sepi lebih cepat dari biasanya. Lampu-lampu minyak dinyalakan, dan doa-doa dipanjatkan dalam suara bergetar. Di dalam rumahnya,
Ibu Lestari memeluk kain sarung damar sambil menangis tertahan. Di balik dinding bambu, terdengar suara tokek bersahutan, 7 kali. Angka yang dipercaya membawa pertanda dalam budaya kampung Gelung. Lalu, tepat tengah malam, terdengar ketukan di pintu rumahnya. 1, 2, 3. Tidak keras, tidak mendesak, tapi cukup untuk membuat jantung berdetak tak karuan. Ibu Lestari berjalan ke arah pintu, tangan gemetar. Ia membuka pintu perlahan, berharap wajah anaknya muncul di balik kayu. Tapi yang ia temukan adalah sebuah benda tergeletak di ambang pintu, seikat bunga kamboja basah, dan kain putih panjang yang harum seperti dupa. Dan entah dari mana datangnya, angin dingin menerpa masuk, membawa serta bisikan lirih. Ibu, restui pernikahanku, ya?